Sebut nama zatnya. Allah, Allah, Allah. Sebut nama sifatnya, Asmaul Husna. Sebut nama martabatnya. Ya, kata Nabi, khairul kalam ba'dal Quran arba'un wa hunna minal Quran. Sebaik-baik ucapan sesudah Quran ada 4, dan keempat-empatnya pun dari Quran. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu nama martabat. Martabat itu kedudukan. Ya, yang menunjukkan kedudukan Allah Subhan, Maha Suci, suci dari segala kekurangan, kelemahan, kebodohan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah itu terpuji, terpuji, penyandang gelar-gelar yang terbaik, ya, penyandang sebutan-sebutan yang paling mulia. La ilaha illallah, itu martabat Allah, kedudukan Allah yang satu-satunya, ahad. Allahu akbar, martabat Allah yang akbar, yang agung, yang mulia. Nah, bahkan ayat-ayat Quran pun kalau kita baca berarti kita berzikir juga, karena Quran memang disebut juga zikir. Wa ma 'allamnahu syara wa ma yanbaghilah. Bukanlah yang kami ajarkan itu syair-syair, dan dia Muhammad tidak memerlukan syair. In huwa illa zikrun lil alamin. Yang kami ajarkan itu adalah zikir. Itu. Atau inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran. Nah, jadi zikir itu bisa dengan menyebut-nyebut, membaca, mengucapkan Allah, 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 ya, ya Rahman, ya Rahim, itu ya Asmaul Husna, Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca ayat Quran. Nah, karena zikir itu menyebut-nyebut pakai mulut, maka disebut zikir jahar, zikir nyata, zikir terang-terangan. Zakara juga punya makna kedua, yaitu mengingat. Maka berzikir itu artinya mengingat atau mengingat-ingat. Itu zikir. Zikir itu mengenang atau mengenang-enang. Zikir itu merasa atau merasa-rasakan, ya, menyadari. Nah, yang satu zikirnya menyebut-nyebut pakai mulut, yang satu zikirnya mengingat, mengenang, merasakan menggunakan kolbu. Kalau sudah kolbunya sedang zikir, kolbu itu pusatnya ruh, ada di dalam jantung. Dia sirri, rahasia. Apa yang sedang terjadi pada kolbu itu rahasia. Ya, jadi ada zikir jahri, ada zikir sirri. Dan sebenar-benar zikir kalau sudah tembus menjadi zikir sirri atau yang khafi. Kenapa begitu? Karena tadi ayatnya, mau disirkan zikir itu boleh, mau dijaharkan boleh. Innahu alimum bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jadi zikir yang sesungguh zikir itu kalau sudah tembus ke dalam kolbu. Karena itu zikir yang kita praktekkan dalam tarekat ini diucapkan dengan mulut, tapi selalu diarahkan ke kolbu. Kenapa la ilaha illallah melulu zikirnya? Karena memang zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Tapi tidak asal diucapkan, diarahkan ke kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi dimasukkan. Karena tujuan kita berzikir, kata Nabi SAW, tidak lain tujuan zikir kita untuk membersihkan kolbu. Jadi dalam bertarekat, tarekat itu bukan perdukunan, ya. Jangan niat zikir supaya ke yang lain, Tidak, zikir itu niatnya bersihkan saja kolbu. Itu ya.
Merasa zikirnya panjang, ditahan. La ilaha illallah. Aduh, punggung udah pegal, kaki udah pegal. Tapi biarin deh, yang penting motor yang hilang cepat ketemu. Jangan. Pokoknya ke Allah saja, niatkan untuk membersihkan kolbu. Ya, tidak ada cara lain membersihkan kolbu kecuali zikrullah. Kalau kolbunya sudah dibersihkan, la ilaha, tiada ilah, tiada yang dituju, tiada yang damba, tiada yang diharap, tiada yang dicintai, maka bersihlah kolbunya dari tujuan-tujuan, niat-niat, harapan apapun, sehingga dengan mudah iman hadir di dalam kolbu. Mudah iman hadir di dalam kolbu. Mudah hidayah dari Allah masuk ke dalam kolbu. Mudah karamah barokah masuk karena sudah dibersihkan kolbunya. Yang kedua, kata Allah dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu sebagai benteng. Benteng dari apa? Terutama benteng dari musuh abadi yang dari dulu selalu punya dengki, punya dendam. Itulah iblis. Jadi dulu saja ketika sudah dilaknat, diusir, iblis masih berkata kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum." Itu ata datang, atia mendatangi. Ada lam di depan, lam taukid. La'atia artinya sungguh pasti aku akan mendatangi. Ada nun lagi di tasdid, nun taukid. Itu menunjukkan terus menerus. Jadi la'atiyanna, cara memahaminya sungguh pasti aku akan selalu mendatangi. Wah, gawat itu. Ya, sungguh pasti aku akan selalu mendatangi manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu. Maka bentengi la ilaha illallah. Masuk itu, ya, zikirnya masuk menjadi benteng. Yang ketiga, tujuan kita berzikir adalah mengingat pesan Nabi. Jaddidu imanakum, perbaharui selalu imanmu. Iman kadang bertambah, yazid wa yanqus, kadang juga berkurang. Itu waktu puasa iman naik, selepas Syawal iman turun, ya. Katanya THR habis, padahal justru harus dijaga THR-nya. Untuk apa kita disuruh berpuasa? Kutiba alaikumusiyam, bla 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 bla, ujungnya la'allakum tattaqun, supaya dengan puasa itu kamu menjadi orang yang takwa. Puasa takwa. Jadi sekarang sudah takwa. Itu tinggal dijaga THR-nya. Apa itu THR? Takwa hasil Ramadan. Jaga THR duit, biarin habis. Kan mudik kemarin, bagi-bagi sanak famili di kampung, sedekah, ya, nggak apa-apa. Tapi THR yang satu lagi, takwa hasil Ramadan, itu dijaga, ya. Itu supaya nanti oleh Allah diberikan BPJS. Itu, ya. Apa itu BPJS? Balasan pahala, jaminan surga. Itu. Sekarang mau nggak dapat BPJS dari perusahaan BPJS? Mau? Kalau mau berarti harus sakit dulu. Ngapain, ya? Tapi kalau BPJS dari Allah, balasan pahala, jaminan surga. Jaga THR-nya. Jadi tujuan kita berzikir adalah untuk memperkuat, memperbarui iman. Yang kata Nabi, ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam kolbu, ya. Maka ketakwaan, keimanan selalu diperbarui. Illallah, la ilaha illallah. Itu masukkan terus kolbu. Ya, saya tahu materi ini sudah berapa kali diulang di sini,
Tapi kan selalu saja ada yang baru pertama kali ikut ya. Jadi kalaupun diulang-ulang, ya bagi yang mengulang kan menambah melekat ya. Ilah, la ilaha. Yang penting itu difahami betul makna ilah. Apa itu ilah? Ilah itu ya Allah. Apa itu Allah? Allah itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Wah, Dia sambil nunjuk ke atas, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, pengendali semua makhluk. Kalau kita mengartikan Dia sebagai pencipta, penguasa, pengendali, dalam bahasa Arab tidak disebut ilah, disebutnya Rabbun. Rabb itu berasal dari kata Rabba. Rabba memelihara, Rabba mengurus, merawat. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama Rabba yani. Sebagaimana mereka Rabbaya memelihara. Jadi Rabb artinya pemilik, penguasa, pemelihara, pengatur. Allah Rabbul Alamin. Allah pemilik alam semesta. Allah Rabbus Samawati wal Ard, pemelihara langit dan bumi. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikah. Rabbuna pemelihara manusia, pemelihara kita, dan pemelihara ruh itu ya. Rabb itu kalau lagi bulan haji, menjelang lebaran haji ya, atau setelah Idul Fitri, Idul Adha, di Arab itu pedagang kambing ya juallah kambing-kambingnya di pinggir-pinggir jalan, diikat. Yang jualan duduk ngopi, ngeteh. Datang mobil, serut, turun, blek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man rabba hadzal ganam. Siapa Rabb kambing-kambing ini? Yang melihara bilang, ana rabbuhum, saya Rabbnya, saya pemeliharanya, saya pemiliknya. Tawar menawar deh dia beli kambing yang dari mobil tuh. Jadi Rabb itu pemilik, Rabb itu penguasa, Rabb itu pemelihara ya. Jadi bukan ilah, bukan. Kalau ilah itu apa? Ilah dalam bahasa Arab maknanya banyak sekali. Bisa kita lihat dalam kamus yang sangat terkenal, Lisanul Arab ya, kamus bahasa Indonesia ya, dalam kitab Al-Mustalahatul Arba'ah fil Quran. Ilah dalam bahasa Arab itu artinya banyak ya. Karena banyaknya, supaya mudah memahami, saya bikin klaster, bikin kelompok-kelompok. Satu, ilah itu digunakan untuk sesuatu yang sangat dicintai, dipentingkan. Sesuatu yang dicintai, dipentingkan, karena itu selalu dipuja, dimuliakan, disanjung, diagungkan, disembah. Itu ilah. Maka sebelum kedatangan Islam kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab Quraisy itu menyebut matahari ilahah dalam bentuk perempuan, gender feminin, muannats ya, dalam bentuk muannats. Ilah ditambah tak marbutah, jadi ilahah. Matahari disebut ilahah, sesuatu yang sangat dipentingkan, sangat dicintai. Sebab kalau tidak ada matahari, jauh melintasnya ke selatan, Makkah pun musim dinginnya sangat menyakitkan ya. Yang kedua, ketika sesuatu itu sangat dipentingkan, sangat dicintai ya, sangat dipuja, dimuliakan, maka sesuatu itu juga selalu dicari, diinginkan, didamba, dituju, dikejar, didekati. Itu makna ilah ya, dalam bahasa Arab. Ketika sesuatu dicintai, dipentingkan, karena itu dituju, didamba, diharap, dijadikan tempat bergantung, maka apa maunya
diladeni, dilayani, diperturutkan, ditaati. Ini makna ilah dalam bahasa Arab. Kalau kebanyakan susah menghafalnya, ya ingat yang 3 ini sajalah. Ya, ilah itu sesuatu yang sangat dipentingkan dan dicintai, karenanya sangat diharap, dituju, didamba, dicari, dan karenanya serba ditaati, diladeni, dilayani. Nah, tempatkan ilah itu dalam kalimat nafi isbat. Nafi itu artinya penolakan. Penafian, penolakan, penyangkalan, pengikisan, pembuangan. La ilaha. Tiada ilah, tiada yang dicintai, dipentingkan, tiada yang didamba, dituju, diharap, dicari, dikejar, tiada yang ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan. Lalu diisbat, illallah, kecuali Allah. Nah, jadi kalau Rabb itu dari Allah, dari Dia ke kita, sedangkan ilah itu sangat tergantung pada niat kita. Ada yang ilahnya ke Allah, betul, tapi juga bisa jadi ilahnya belok kepada kekuasaan, kepada jabatan, kepada kekayaan, harta benda. Itu ya. Nih menjelang pemilu nih 2024, banyak ntar yang pada minta talqin zikir karena mau jadi caleg. Itu. Tapi nggak apa-apa ya. Minta talqin zikir, ya talqin dulu. Tanamkan. Siapa yang dituju? Allah. Siapa yang didamba? Allah. Siapa yang diharap? Allah. Amalkan itu. La ilaha illallah. 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 Illallah. Allah. 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 Tuju Allah. Itu. Tapi hati-hati, jangan la ilaha illallah. Aduh, ini imamnya kepanjangan nih, udah 500 kali punggung udah pegal, tapi nggak apa-apa, yang penting menanglah di daerah pilihannya. Jangan ya, kalian dikejar menang di dapil, belok niat ente. Ilahnya apa? Ilahnya adalah jabatan, kekuasaan. Jangan. Kalau memang udah betul la ilaha illallah, udah Allah saja, jangan yang lain-lain ya. Kadang-kadang ada juga yang la ilaha illallah. Mudah-mudahan besok bisa ngobatin orang. Talqin baru seminggu udah mau buka praktek jadi dukun, ngawur aja ente. Itu ya. Jangan, sudah ke Allah saja. Itu. Nih, yang hati-hati itu kalau ilah tuh belok gitu. Itu. Karena ada juga yang suka ngajarin begitu, ya. Saudara sekalian, kalau kita terus berzikir, membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, nggak mungkinlah upaya yang terus menerus, penuh disiplin dan ketekunan, tidak mungkin digratiskan oleh Allah, tidak mungkin diabaikan oleh Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Pemurah. Orang yang rajin zikir, ya Allah akan berikan, gitu, ya. Tapi kadang-kadang, kalau tidak hati-hati, kita suka mabuk terhadap pemberian itu. Apa pemberiannya? Contoh, orang rajin push up, olahraga. Orang rajin angkat beban, olahraga. Orang rajin jogging, olahraga. Dia sering mengolahraganya, maka dia akan memiliki kekuatan-kekuatan raga. Dia punya kekuatan raga yang orang tidak olahraga tidak punya. Wajar kan? Wajar. Begitu juga orang yang suka olah rohani. Dia olah rohnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia dendam, dia singkirkan. Dia sedang marah, dia singkirkan. Dia sedang hawa nafsunya menggelegak, dia singkirkan. Illallah, illallah. Dia terus memaafkan orang lain. Orang yang rajin olah rohani, maka dia akan memiliki kekuatan-kekuatan rohani. Wajar,
Itu. Apa kekuatan rohaninya? Nalurinya jadi tajam. Itu bisa Allah berikan, wajar. Itu, ya. Habis zikir subuh, itu. Duduk di belakang setir mobil, langsung ada sensitivitas. Tak. Nanti di pertigaan belok kanan. Gitu. Ada itu isyarat tak gitu. Apa maksudnya? Dia biasa ke kantor lewat pertigaan. Kalau ambil jalan ke kanan, ini paling lurus, paling dekat ke kantornya. Tapi melewati pasar, jalanan rusak, banyak beca, macet. Maka dia biasanya di pertigaan justru belok kiri. Dia masuk tol, berputar lebih jauh, tapi lebih cepat. Nah, kali ini biasanya dia ke kiri, justru sudah di belakang setir, nanti belok kanan. Nah, itu. Terus, itu kan macet. Dia jalan, makin mendekati pertigaan, belok kanan. Enggak, macet. Dia nolak itu. Nah, ini sudah mulai bekerja. Ya. Hidayah sudah mulai masuk. Itu, ya. Akhirnya sampai di pertigaan, dia nggak bisa menghindar, tangannya muter setir ke kanan. Itu 100 meter masuk, jalan macet. Bener macet. Itu, wah bener kan macet. Tapi yang ini nggak bisa mengingkari ini. Akhirnya dia bilang, nggak apa-apa lah, saya memang udah 2 tahun nggak lewat sini, sekali-sekali lewat sini. Sampai di kantornya terlambat 5 menit. Tetapi staf anak buahnya belum pada datang. Udah hampir jam 9 baru pada datang anak buahnya. Dia manajer, dia GM, gaya bos. Kamu gimana? Janji rapat setengah 9, jam 9 kurang baru pada datang. Maaf pak, maaf, memang bapak nggak terlambat. Ya terlambat juga dikit. Bapak lewat mana? Lewat jalan pasar itu. Beruntung deh pak, kami lewat tol. Ada truk tangki terguling melintang. Mau bilang apa? Gitu. Pertanyaannya, kenapa sejak mau berangkat dari rumah di sini? Itulah buah daripada zikir. Jadi Allah berikan. Kenapa Allah berikan? Allah adil. Orang yang rajin berusaha mendekatkan Allah, ya Allah berikan. Itu. Tetapi yang bahaya, ketika isyarat-isyarat gaib itu lalu menjadi keinginan kita. Menjadi keinginan kita. Zikir supaya nanti bisa lihat tembus pandang. Zikir supaya bisa lihat nasib orang, begitu. Zikir supaya ini jodohnya siapa. Nah, jadi mabuk ke situ. Jadi dia mabuknya terhadap pemberian-pemberian itu. Itu yang tidak boleh, ya. Itu yang saya bilang, ya. Baru talqin sebulan udah langsung praktek jadi dukun. Itu nggak boleh. Tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Jangan mengharap kepada yang lain. Itu, ya. Oke. Apalagi kemudian yang dijadikan ilah tanpa sadar diri sendiri. Itu, ya, diri sendiri. Itu. Wah, kemarin saya jalan kejeblos di lumpur. Udah tawajuh aja. Ilallah. Saya gas mobil. Jalan di lumpur. Berarti besok-besok saya udah bisa bawa mobil jalan di atas lumpur. Itu. Berarti besok-besok saya udah bisa jalan di atas air. Gitu. Ya insya Allah bisa kalau airnya cuma semata kaki. Itu, ya. Nah, ini kadang-kadang yang dicari ilah tuh diri sendiri. Yuk tarikat, zikir supaya nggak mempan dibacok. Nggak mempan itu diri jadi ilah. Kalau betul-betul zikir la ilaha illallah, sudah Allah saja. Jangan hawa nafsu jadi ilah, jangan cita-cita, jangan diri, jangan pangkat, jabatan, harta, jangan. Ilallah. Begitu. Ya, tapi Pak, yang namanya saya manusia kan ada aja kebutuhannya. Ya, kalau punya kebutuhan kan saya minta ke Allah. Masa sih nggak boleh minta?
minta boleh, tapi yang wajar-wajar aja, ya. Jangan keterlaluan begitu. Tapi yang penting zikir dulu, bersihkan, bersih betul, baru minta. Ya Allah, tiada ilah, tiada yang dituju didamba kecuali Engkau. Ya Allah, la ilaha, tiada ilah, tiada yang diharap kecuali Engkau. Di hadapan kebesaran dan keagungan-Mu, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Tapi aku hidup sebagai seorang ayah. Anak besok mau sekolah, lulus SMP, mau masuk SMA perlu rezeki. Cukupkanlah rezeki. Nah, itu. Berikanlah kemudahan kepada anakku untuk mendapat sekolah yang lebih tinggi, yang lebih baik. Itu. Ya. Dan jangan lupa ketika Nabi ditanya, Nabi menjawab, afdhalul zikri la ilaha illallah, zikir yang paling afdal la ilaha illallah, wa afdhalud doa, zikir ya doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Nah, itu zikir yang paling afdal justru alhamdulillah. Loh, alhamdulillah kan bersyukur, Pak. Justru karena bersyukur Allah pasti akan menambahkan. Kan alhamdulillah berarti bersyukur, Pak. Dapat sedikit bersyukur, dapat banyak bersyukur, dapat sekaligus bersyukur, dapatnya dicicil dikit-dikit bersyukur. Justru dengan bersyukur kamu menjadi husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Dan apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku. Kalau hamba selalu bersangka-sangka baik kepadaku, aku berikan yang terbaik. Nah, itu. Tapi kalau bersangkanya jelek, dapat jelek. Aduh, zikir udah rajin, nasib belum berubah. Apa Allah lagi sibuk, lupa dengan nasib saya? Prasangka buruk. Masa Allah dibilang lupa? Nah, itu ya. Nah, jangan terus bersangka baik kepada Allah. Ya, zikir doa yang paling baik itu adalah memuji. Karena itu para ulama sering ditanya, Pak, saya minta doanya dong, doanya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Karena itu memang pujian yang mendatangkan kesempurnaan doa, pujian yang membentuk kesempurnaan doa. Justru kalau doa terlalu merinci-rinci, itu tanpa sadar kita ngajarin Allah. Bisa jadi pengajaran kita malah lebih jelek. Itu ya. Ya Allah, aku janda. Tolong supaya anakku tidak putus sekolah. Aku ingin anak-anakku bisa sekolah sampai jadi sarjana semua. Berikanlah rezeki supaya bisa menyekolahkan anak jadi sarjana. Berikan rezeki supaya bisa menyekolahkan anak jadi sarjana. Itu. Tiap kali anaknya ada yang lulus SMP, mau masuk SMA, butuh duit, datang duit. Rezeki bisa sekolahan SMA. Tapi begitu tuh anak udah masuk SMA, ya sudah, duit nggak datang lagi. Itu. Lulus SMA mau kuliah, datang rezeki. Begitu anaknya udah kuliah, udah rezeki nggak datang lagi. Makan tahu lagi, tempe lagi. Tapi tiap anaknya mau ujian semester, datang. Akhirnya semua anaknya jadi sarjana. Tapi gorden di rumah 6 tahun nggak ganti-ganti. Gitu. Ya. Akhirnya semua anak jadi sarjana. Tetapi perabot rumah tetap nggak ganti-ganti. Karena dia doanya, ya Allah, aku minta duit buat nyekolahin anak jadi sarjana. Ya jadi anaknya sarjana semua. Tapi nggak ada rezeki buat yang lain. Nah, itulah akibat doa terlalu merinci, tanpa sadar kita ngajarin Allah. Ya Allah, berikan rezeki buat nyekolahin anak. Ya bisa anak sarjana, tapi gorden di rumah nggak ganti-ganti, spray nggak ganti-ganti. Karena bilangnya rezeki buat nyekolahin anak sampai jadi sarjana. Anaknya jadi sarjana, nganggur semua bertahun-tahun, kan repot. Karena itu bicara rezeki, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang barokah, itu aja. Yang barokah, kalau udah barokah apa artinya? Barokah itu kan berlimpah artinya. Jadi berlimpah segala keperluan tercukupi. Gitu ya, jangan terlalu ngajarin Allah. Itu. Karena saya punya teman dulu,
Dia punya misanannya, sepupu sakit meninggal. Sakitnya nggak berat, tapi memang keluarganya miskin. Itu trauma. Ya Allah, kalau aku lulus jadi sarjana, berikan kesempatan kepadaku kerja di bank asing dengan gaji besar, supaya kalau anak istriku sakit, aku bisa mengobatinya. Tuh sepupuku, misananku. Karena pamanku miskin, sakit, yang sederhana aja sampai mati nggak bisa berobat. Berikan kepadaku kesempatan kerja di bank asing dengan gaji tinggi, supaya kalau anak dan istriku sakit, aku bisa mengobatinya. Itu doa dia. Itu. Setelah sekian tahun nggak ketemu, datang, Bang, aku bingung. Bingung kenapa? Lu udah jadi orang kaya, kerja di bank asing, bank ABN. Justru itu, sejak saya kerja, anak istri sakit melulu. Jadi hasil gaji nggak ada yang bisa ditabungin buat berobat melulu. Kan itu doa kamu, minta rezeki buat berobat. Ya Allah kasih rezeki, Allah kasih penyakit. Makanya doa itu jangan terlalu merinci, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah anak tetangga itu jodohku ya Allah. Hati-hati. Begitu jadi nyesel nanti. Maka doa, ya Allah berikan kepadaku istri yang solehah. Nggak usah diatur, harus tetangga, begitu. Bisa jadi kalau emang jodoh yang nyebrang pulau pun jadi, begitu. Ya, jangan terlalu dirinci. Tadi zikir khataman kan? Coba khataman yang gugus kedua itu. Allahumma ya qadiyal hajat. Ingat bacaan itu. Wahai Allah, Engkaulah pemenuh segala hajat dan keperluan. Pujian kan? Allahumma ya kafiyal muhimmat. Wahai Allah, Engkaulah pencukup segala kepentingan. Pujian. Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah, Engkaulah penolak segala bala, penepis segala bencana. Pujian. Allahumma ya rafi'ad darajat. Wahai Allah, Engkaulah pengangkat derajat, peninggi martabat. Allahumma ya, itu pujian semua, nggak perlu diatur, gitu. Puji aja. Wahai Allah, Engkaulah pemenuh segala hajat dan keperluan. Engkaulah pemenuh segala hajat dan keperluan. Sudah serahkan kepada Allah apapun hajat kita, nanti Allah cukupkan. Itu. Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah, Engkaulah penolak segala bala, Engkau penolak segala bala dan bencana. Sudah serahkan ke Allah. Ya, ada bencana alam, ada bencana moral, menjadi pemalas, menjadi pendusta, itu bencana moral. Ada bencana keuangan, ada juga bencana keimanan, jadi fasik, duit banyak tapi fasik. Ada bencana sosial politik, ada bencana rumah tangga. Udah nggak usah dirinci. Allahumma ya dafi'al baliyat. Wahai Allah, Engkaulah penolak segala bala. Nah, tetapi dari segala zikir yang paling afdol, ya, dari segala doa yang paling afdol adalah alhamdulillah. Tetapi dari segala zikir yang paling afdol la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah, yang lain-lainnya tiada kecuali Allah. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak orang kalau zikir la ilaha illallahnya sudah sering dalam, itu jadi nggak kepengen apa-apa lagi. Karena ilahnya hanya Allah. Merasakan nggak? Ya, bagi yang sudah merasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kadang-kadang jadi nggak kepengen berdoa lagi, ya kan? Jadi nggak kepengen, nggak butuh apa-apa lagi, nggak kepengen apa-apa lagi, jadi nggak kepengen berdoa. Itu salah satu akibatnya. Kalau sudah banyak la ilaha illallah, jadi nggak kepengen berdoa lagi. Pak, apa itu suatu keburukan, suatu aib? Tidak. Justru kata Allah dalam hadis qudsinya, ya,
Orang yang selalu menyibukkan diri zikir mengingat aku, akan aku berikan yang lebih baik daripada orang yang suka meminta kepadaku. Zikir itu lebih tinggi dari doa. Itu. Kenapa zikir itu lebih tinggi dari doa? Di dalam zikir itu ada zon, ada persangkaan. La ilaha, tiada yang dituju kecuali Allah. La ilaha, tiada yang didamba diharap kecuali Allah. La ilaha, tiada yang diminta jadikan tempat bergantung kecuali Allah. Kenapa la ilaha illallah? Karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Cerdas, Allah Maha Adil, Allah Maha memperhatikan hamba-hambanya. Itu kan husnuzon, prasangka baik itu. Maka dalam hadis qudsi Allah katakan, orang yang sibuk berzikir mengingat aku, akan aku berikan yang lebih baik daripada orang yang suka meminta. Meminta juga bagus, daripada mintanya ke dukun, bagus minta ke Allah. Tapi kalau minta ke Allah, ada kebutuhan, dia ingat Allah minta. Nggak ada kebutuhan, dia lupa Allah. Sedangkan orang yang zikrullah, ada atau tidak ada kebutuhan, terus ingat Allah. Suara saya kedengaran nggak ya? Oke. Bismillah. Nah, ini yang baru talqin zikir pertama kali. Itulah cara memaknai la ilaha illallah. Lalu bagaimana cara memasukkan zikir ke dalam diri kita, ke dalam ruh kita? Kita mau masukkan suara, maka suara diarahkan ke telinga, karena di telinga itu ada latifah, berasal dari kata latif, artinya lembut, peka atau sensitif. Latifah artinya kepekaan, kesensitifan. Kenapa suara supaya bisa didengar diarahkan ke telinga? Karena pada telinga ini ada sensitivitas, ada latifah terhadap suara. Nah, sekecil apapun frekuensi suara, dia akan ditangkap karena sensitif, latifah terhadap suara. Cahaya masuk lewat mata, karena ada di mata ini ada latifah, bagian yang sensitif terhadap cahaya. Adalah salah kalau cahaya kita lewatkan, mana nih pointer kagak nyala nih, habis kali baterainya. Salah. Ini sensitivitas untuk suara. Kalau sensitivitas cahaya di mata itu, ya. Jadi bau, sensitivitasnya hidung itu. Zikir mau kita masukkan ke dalam ruh, mana bagian dari ruh yang sensitif? Nah, para ulama katakan, nih, puting susu sebelah kiri, tempatkan 2 lapis jari di bawahnya lagi di sini. Di situ ada yang disebut latifatul qalbi, titik sensitivitas kolbu. Nah, kanan 2 lapis jari. Nah, di sini latifatul ruhi. Nah, kiri lagi tapi di atasnya sini. Nah, itu latifatul sirri. Kanan di atasnya, persis tengah dada, dahi, ubun-ubun. Jadi kalau badan ada 5 indera, panca indera, ruh memiliki sabta indera, 7 bagian dari ruh yang sangat sensitif terhadap zikir. Karena itu zikir arahkan ke titik-titik itu. Seorang sahabat Nabi bercerita, "Ya Rasulullah, ini anakku, berkatilah dia." Maka kulihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di dada kiri anakku yang sebelah bawah, dan Rasulullah berdoa memberkati. Nah, kita juga kan diajarin para ulama, kiai tolong doain, taruh di ubun-ubun. Ini titik-titik sensitif. Ibu nanya, "Ustadz, anak saya udah gede, masih malas sholat, kecil bisa diomelin. Lah ini udah mahasiswa, diomelin ngelawan." Ya sudah, malam ibu sholat, dia lagi tidur, pegang aja tengah dadanya, lek. Nah, bagian tengah bacain Fatihah.
pegang keningnya, itu pegang ubun-ubunnya, iya. Jadi kayak diruqyah dong, iya ruqyah aja tuh anak, ya. Kan ibu udah nyambungin kolbu ibu ke sana, cus ke Allah, ibu udah nyambung ke Allah, ruqyah aja, itu, ya nggak usah diomelin, ntar dia baik sendiri, gitu. Nah, karena itu zikir diucapkan dengan mulut, zikir jahar ini diucapkan dengan mulut, dengan mata yang terpejam, masukin dari bawah perut bagian bawah pusar. Rasakan zikir itu masuknya dari sini. Nah, rasakan aja. Tak. Rasakan zikir itu mengalir naik ke atas, mengalir ke atas. La ilaha illallah. Saya kasih contoh. Inilah cara tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah berzikir. Mata dipejamkan, masukkan perut bagian bawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gerakan kepala untuk memandu arah, untuk mengarahkan rasa. La terasa mengalir naik ke atas. Ilaha dada kanan. Illallah. Nah, 3 kali pelan-pelan. Gerakan kepala untuk memandu rasa, mengarahkan rasa. La ilaha illallah. 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 Ya, kalau makin cepat gerakan kepala jadi lebih sederhana. Awal-awal la ilaha illallah. Kalau udah makin cepat nggak keburu, lepas bisa jadi kepala ente, ya nggak keburu. Nah, saat itu udah nggak penting lagi itu. Nah, ini yang dari kecil dulu sering kita lihat. Kenapa orang zikir kepalanya goyang-goyang? Ya, la ilaha illallah. Nah, dia nggak ngerti maksudnya. Orang tarekat paham. La ilaha illallah, zikir itu dimasukkan, dirasakan naik ke atas, ke kanan, ke kiri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus makin cepat, nggak apa-apa. Pak, saya udah praktekin tuh Pak, lebih dari 1000 kali, lebih dari 5000 kali, saking cepatnya ngebrebet Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau udah terlalu cepat, tutup mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Langsung masuk zikir khafi. Jadi jangan dipaksakan. Ya, kalau udah terlalu cepat ngebrebat, mulut aja, bibir aja nggak bisa ngikutin, sudah berhenti langsung. Zikir mulutnya berhenti, pindah ke sini. Nggak usah pakai sayyiduna, nggak usah, langsung Allah. Pindah ke sini. Di sini yang sibuk. Menjadi zikir khafi. Itu. Yang begitu jangan coba-coba ente bacok. Kalau lagi begitu, jangan coba-coba. Bukan sih saya ngajarin gitu ya. Itu karena sedang dia fokus betul. Itu ya. Jadi kalau sudah ngebrebat itu, tak udah. Mau tahan nafas boleh. Tahan nafas semampunya. Udah aktif di sini. Itu ya. Itu.
Paling jatuhnya nanti larinya cuma ke tangan, begini tangan, nah, itu. Atau larinya ke ngetuk-ngetuk lantai, itu. Nah, karena itu sudah dikendalikan oleh guru-guru kita. Ya, kalau zikir udah matang betul, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila orang itu betul beriman, saat dizikirkan kolbunya, maka dia akan bergetar kolbunya. Getaran kolbu bisa menggetarkan sekujur tubuh. Nah, kalau di tempat lain, muter. Pernah lihat Darwis, ya, Whirling Darwis, tarikatnya Jalaluddin Rumi, kan di TV suka ada itu, ya. Itu teman-teman dari tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah di Jakarta, itu sering peragakan, begitu, sering peragakan. Ya, belum lama ini di Masjid Pondok Indah, yo zikir, zikir, mereka mulai nunduk begitu, nunduk. Lama-lama terus mutar itu. Nah, kalau di tarekat kita oleh guru-guru kita, energi gerakan getaran itu dipendem, paling lari ke tangan, paling begini, itu supaya tidak menjadi pertanyaan macam-macam dan jadi fitnah, itu karena sebetulnya gejolak ini, ya, itu. Oke. Jadi faham? Mari praktekkan, terutama yang baru pertama kali. Seperti saya contohkan tadi, merem, ucapkan, masukkan, rasakan mengalir